Indonesia berangkatkan 1.200 payung udara. Misi kemanusiaan ke Gaza terus berlanjut. Subdit Jatan Ras tangkap seorang aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan MIP di Jakarta Utara. India dan Blue Valley Radio gelar showcase 25 on blank canvas di Yogyakarta. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS PON Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Selasa sore. Prabowo mengatakan RS tersebut bukan hanya layanan tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis dan di bidang saraf dan otak. Sebagai tindak lanjut, pesawat Hercules C-130 A1343 ketika diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa 26 Agustus 2025 dengan tim tambahan Satgas Garuda Merah Putih berjumlah 26 orang. Sejumlah kebutuhan teknis telah disiapkan seperti 1.200 payung udara, dokumen resmi bagi kru dan perlengkapan pendukung lainnya. Penambahan pengiriman pesawat Hercules C-130 A1343 diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan sekaligus memperkuat keberlanjutan operasi airdrop yang telah dilaksanakan sejak Rabu 13 Agustus 2025. Pelaksanaan airdrop tambahan ini juga akan memanfaatkan jendela waktu yang tersedia sebagai bagian dari misi bersama yang dilakukan dengan Yordania serta sejumlah negara lain seperti Kanada, Jerman, dan Singapura. Selain jalur airdrop yang telah berlangsung melalui Yordania, pemerintah juga tengah menyiapkan opsi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Mesir. Oleh karena itu, direncanakan 3 pesawat Hercules TNI AU akan bergerak dari Yordania ke Mesir pada akhir Agustus 2025. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkopsudnas Marsdia TNI Minggit Tribowo saat memimpin upacara keberangkatan berpesan kepada seluruh prajurit Satgas agar melaksanakan tugas ini dengan penuh profesionalisme, loyalitas, dan integritas. Upaya misi kemanusiaan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan sekaligus memastikan misi kemanusiaan Indonesia bagi rakyat Gaza dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS PON Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Selasa sore. Prabowo mengatakan RS tersebut bukan hanya layanan tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis dan di bidang saraf dan otak. Prabowo mengaku mengenal secara pribadi sosok dokter dan intelektual yang namanya diabadikan sebagai rumah sakit tersebut. Menurut ia, Mahar Marjono merupakan dokter Presiden Soeharto sekaligus mantan Rektor Universitas Indonesia. Ia pun berpesan kepada generasi penerus Mahar Marjono ketika muda adalah pejuang 45, ikut angkat senjata melawan Belanda. Karena dulu Fakultas Kedokteran di Indonesia selalu merupakan anak yang paling pintar pun dengan Mahar Marjono menjadi dokter medis. Prabowo pun membagikan kenangan ketika Mahar Marjono menjadi Rektor Universitas Indonesia yang bersangkutan selalu terdepan membela mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke pemerintah. Ketika tentara ingin menangkap mahasiswa UI dengan masuk kampus, sambungnya Mahar Marjono berdiri terdepan dalam membela. Ia pun bangga melihat segala fasilitas yang ada di Rumah Sakit PON. Menurutnya, segala fasilitas yang ada di Rumah Sakit PON tidak kalah dengan layanan di Rumah Sakit Negara Maju. Saya punya suatu kebanggaan khusus karena kebetulan saya sempat kenal dengan Profesor Dr. Mahar Marjono. Saya sempat jadi pasien sebentar lah, namanya tentara, pernah kecelakaan beberapa kali, jadi sempat otak saya pun diperiksa oleh beliau. Adapun peresmian rumah sakit PON tersebut juga salah satunya berkat bantuan pemerintah Belanda. Tak lupa Prabowo juga berterima kasih kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut hadir hingga rumah sakit PON bisa difungsikan. Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo menegaskan posisi kosong itu akan segera terisi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan proses penentuan pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan tengah berjalan. Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Prabowo menjamin kekosongan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih tidak akan berlangsung lama. Namun, hingga kini ia belum membuka identitas sosok yang akan mengisi posisi tersebut. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Noel dari jabatannya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selundupan amfetamin dari Malaysia, 2 warga negara asing ditangkap Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kedua pelaku ditangkap dengan barang bukti 10 kotak narkotika berbentuk minuman kemasan atau saset yang ternyata berisikan kandungan amfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Penangkapan ini berawal dari tertangkapnya MR, seorang warga negara Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta. Saat digeledah, polisi yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta menemukan 10 dus minuman kemasan yang setelah dilakukan pengecekan kandungan mengandung amfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Narkotika yang disebut sebagai Happy Water ini akan dikirimkan ke seorang pemesan yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Mengetahui informasi ini, polisi dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan kontrol delivery dan berhasil menangkap Wei Zihao yang merupakan warga negara China. Melalui rilis tertulis, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso membenarkan penangkapan 2 warga negara asing ini. Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terus mendalami kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah berinisial DH yang diduga sebagai dalang utama di balik tewasnya Ilham. Tim dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus bekerja mendalami setiap petunjuk dan keterangan dari para saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan penyidik telah mengamankan sedikitnya 15 orang untuk dimintai keterangan. 6 di antaranya diamankan oleh Subdit Resmob dan 9 orang lainnya oleh Subdit Jatanras. Dari hasil pendalaman, Ade menyebutkan 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 1 di antaranya adalah DH, seorang pengusaha yang memiliki usaha di bimbel online. DH diduga sebagai dalang utama yang merencanakan penculikan dan pembunuhan Ilham. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih berlanjut dan dilakukan secara hati-hati, mendalam, serta sesuai standar operasional prosedur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, setiap Berita Nasional Malam, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi Subdit Jatanras tangkap seorang aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan MIP di Jakarta Utara. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya amankan seorang aktor intelektual di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap MIP, seorang kepala cabang bank pemerintah. Pelaku ditangkap di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu 24 Agustus lalu. Inilah detik-detik saat tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi sebuah rumah di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu 24 Agustus lalu. Seorang pelaku berinisial C alias Ken diamankan karena diduga menjadi aktor intelektual atas kasus penculikan dan pembunuhan terhadap korban MIP, seorang kepala cabang bank pemerintah. Sebelumnya penangkapan tersangka C dilakukan setelah tim gabungan mengamankan terlebih dahulu 3 aktor intelektual lainnya yang berinisial DH, YJ, dan AA di Solo, Jawa Tengah
Nah, hingga kini Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 orang pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya untuk didalami masing-masing peran kejahatan mereka. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang karyawan swasta nekat mencuri di tempat suci tidak tanggung-tanggung. Yang dicuri bukanlah barang sembarangan, melainkan benda sakral 4 buah sandangan atau uang kepeng yang tersimpan di pura dalam desa adat Sambian Banjar Dinas Sambian Tengah, Desa Timpak, Kerambitan, Tabanan, Bali. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat pria berinisial GGAG jalan mengendap-endap saat mencuri bendera sakral yang tersimpan di pura dalam desa adat Sembian, Banjar Dinas Sembian Tengah, Desa Timpang, Kerambitan, Tabanan, Bali. Menariknya, dalam aksinya seorang pelaku mengajak seorang anak di bawah umur. Tersangka masuk ke area pura dengan mudah lantaran pintu pura tidak terkunci. Selanjutnya, pelaku merusak gembok kotak sesari untuk mengambil uang di dalamnya. Tidak berhenti di situ, GGAG juga nekat membongkar pintu gedong dalam dengan tiang untuk menggasak benda sakral. 4 sandang berisi uang kepeng. Pihak pengempon dan pemangku pura curiga setelah menemukan adanya kerusakan pada gembok gedong dalam. Setelah dicek, ternyata 4 buah sandangan yang tersimpan di dalam pura sudah raib. Akibat ulah pelaku, desa adat Sembian mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Aksi GGAG terungkap setelah rekaman kamera pengawas beredar luas di media sosial. Polisi pun bergerak melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku berhasil teridentifikasi. Unit Reskrim kemudian memperoleh informasi keberadaan pelaku di perumahan Geraha Chandra Asri, Desa Melingling, Kerambitan, Tabanan. Polisi langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti. Pelaku GGAG pun dihadirkan bersama dengan pelaku kriminal lainnya. Sementara satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian ini masih ditahan karena masih di bawah umur. Terkait dengan kegiatan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan operasi sikat yang dimulai tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus 2025. Kita sudah mengamankan kurang lebih ada 8 perkara terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan itu. Selain mencuri benda sakral yang tersimpan di pura dalam adat Sembian, Banjar Dinas Sembian Tengah, Desa Timpang, Kerambitan, pelaku juga mengaku pernah melakukan pencurian benda sakral di sejumlah pura lain, yakni pura dalam desa adat Dalang, pura dalam desa adat Nyat-Nyatan, Desa Gadung Sari, dan pura Jagabalu Banjar Jelijih, Pondok Desa Megati. Pelaku mengaku dalam aksinya selalu menyasar area pura yang tidak terkunci, kemudian merusak gembok dan engsel pintu gedung dalam untuk mengambil uang sesari dan sadangan. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Seorang ayah di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara tega mencabuli 2 putri kandungnya yang masih berusia 16 dan 13 tahun selama bertahun-tahun. Akibat perlakuan bejat yaitu putri sulungnya berinisial HN dan saat ini tengah dalam kondisi hamil 6 bulan. Kapan aja? Sejak kapan? Bukannya melindungi dan mengayomi putri kandungnya, seorang ayah bejat di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara malah mencabuli 2 pasutri kandungnya yang masih berusia 16 dan 13 tahun selama bertahun-tahun lamanya. Pelaku berinisial MHS yang beroperasi sebagai kondektur truk lintas Sumatera ini ditangkap oleh tim opsnal Satreskrim Polres Mandailing, Natal di tengah perjalanan pada saat bekerja usai ibu korban mengetahui anaknya sedang dalam kondisi hamil 6 bulan akibat perbuatan cabul pelaku. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah melakukan aksi bejatnya tersebut mulai dari tahun 2022 lalu pada saat anak sulungnya berusia 13 tahun atau masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ditemani Mapolres Mandailing Natal pada Selasa pagi, Kasih Humas Polres Mandailing Natal Ibtu Bagus Setio mengatakan selain mencabuli putri sulungnya, pelaku juga turut mencabuli seorang putri kandungnya yang saat ini masih berusia 13 tahun.
Motifnya karena pelaku jarang pulang ke rumah lantaran berprofesi sebagai kondektur truk lintas Sumatera. Pada saat pulang ke rumah, pelaku memiliki hasrat kepada anaknya pada saat anaknya beranjak remaja. Tingkah laku dan perubahan tubuh dari si korban, sehingga orang tua korban membawa korban ke fasilitas kesehatan dan diketahui korban dalam kondisi sudah hamil lebih kurang 6 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan. Usai menghabisi nyawa anaknya, ia kemudian mengubur anaknya. Hal ini dipicu karena kecewa dengan suaminya yang tak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di kampung Vietnam, distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga kampung Vietnam, di rumahnya. Dari hasil penyelidikan awalnya, pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan menjelaskan kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernafas. Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabatnya percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah. Keluarga dan kerabat yang termakan isu penculikan bayi itu pun membuat laporan polisi agar polisi membantu proses pencarian terhadap pelaku penculikan bayi. Siti mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya itu karena kecewa dengan sang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati atau pidana paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara meringkus 4 remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga menewaskan korban pria berusia 28 tahun, warga Desa Bagan dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Satu persatu pelarian para tersangka pengintaian dan pembunuhan ini pun kandas di tangan polisi kurang dari sepekan. Para tersangka tersebut diringkus Satreskrim Polres Batubara di lokasi berbeda di Kabupaten Batubara. Peristiwa pembunuhan itu berawal dari saat terjadi aksi tawuran antar duel kelompok remaja di Gang Hantu, Desa Bagian Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Saat itu korban melerai agar bentrok antara kedua kelompok remaja dihentikan. Namun niat korban membubarkan aksi tawuran tidak mendapat respon kedua kubu, malah salah satu kelompok menyerang korban. Korban dianiaya dan ditikam menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia.
Bupati Batubara Baharudin Siagian yang ikut dalam pers rilis di Mapolres Batubara mengatakan korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam saat berusaha melerai aksi tawuran antara dua kelompok remaja yang terjadi pada 20 Agustus lalu. Uraian kejadiannya yaitu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Sempurna atau Gang Hantu kelompok Al-Farizi Ibra alias Rizi dan kawan-kawan berniat untuk tawuran dengan kelompok Gopek dan kawan-kawan. Para tersangka kini masih diamankan petugas dan terancam hukuman berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Wira Erlangga, Berita Nasional TV. India dan Blue Valley Radio gelar Showcase 25 on Blank Canvas di Yogyakarta. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ini dia musisi Hindia kembali menghadirkan sebuah showcase spesial bertajuk 25 on Blank Canvas. Kali ini Yogyakarta menjadi kota yang disambangi Hindia. Tak hanya tampil sendiri, Hindia juga menggandeng band legendaris Efek Rumah Kaca sebagai bintang tamu. Showcase 25 on Blank Canvas kali ini digelar di Yogyakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Musisi Hindia tampil dengan rangkaian karya yang telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu musisi generasi baru di Indonesia. Penampilan spesial dari band legendaris Efek Rumah Kaca juga memeriahkan showcase ini. Kehadiran mereka mampu memberikan pengalaman musikal berbeda bagi para penonton, sekaligus menjadi panggung selebrasi kreativitas dan karya terbaru Hindia. Showcase ini diharapkan menjadi pengalaman musik yang tak terlupakan, baik bagi para penggemar Hindia maupun penikmat musik tanah air. Dari Yogyakarta, tim liputan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sebanyak 4 kios dan 1 rumah di Jalan Bangkaraya Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Dalam peristiwa kebakaran ini, 1 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Bakaran boy, bangka. Nampak dari video amatir milik warga, kobaran api besar membumbung tinggi melahap sejumlah bangunan di Jalan Bangkaraya Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Api yang besar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Petugas Gul Karmat yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Menurut perwira piket, Triyono, belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga api berasal dari gas bocor dari kios warung makan. Sebanyak 4 kios dagang dan 1 rumah tempat tinggal hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa hari ini, Pak? Oh iya, tadi kita dapat informasi dari masyarakat sekitar jam 7.47 ya, ada kebakaran di Jalan Bangkaraya. Terus kita luncurkan dari unit-unit dekat. Jadi keseluruhan tadi kita kerahkan ada 9 unit pompa dan 7 unit pendukung dengan kekuatan kurang lebih 5. Dalam peristiwa kebakaran ini, 1 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Meski sempat alami kesulitan air, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam dan 50 personil ke lokasi kebakaran. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.